Haruskah aku pasrah? Story by Fujika. Part 35, Tabrak Lari. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Kenapa kalian membiarkan dia kabur? Apa saja kerja kalian? Pria bernama Ronald itu berangut dengan cara kerja bawahannya. Lalu, apa hubungannya Ronald dengan Naina? Ronald adalah seorang pengusaha di bidang otomotif yang tengah dekat dengan Laluna. Pria ini juga yang dimaksud oleh Anton yang sering datang ke klubnya bersama dengan Laluna. Lihat part 31, Sakit Hati. Dengan menggunakan kekuatan Ronald, Laluna bermaksud memberi Naina pelajaran. Entah tipu daya apa yang dilakukan Laluna sehingga Ronald mau mengikuti kemauannya itu. Padahal, jika dipikir kembali, Ronald sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apa-apa menyandera Naina. Namun, begitulah Laluna, wanita yang penuh dengan akal bulus. Mengetahui Ronald sangat mencintainya dan rela berkorban apa saja untuk dirinya, ia lalu memanfaatkan situasi yang ada. Sungguh licik. Ronald lalu menatap satu persatu orang-orang suruhannya itu, kemudian mengadarkan pandangannya. Kemana Bonnie? Kenapa dia tidak bersama kalian? Tanyanya selidik. Bonnie ada di dalam, bos, sahut salah satu dari mereka sambil menunjuk kamar yang dimaksud. Dasar tidak berguna, kejar gadis itu sekarang juga dan bawa kemari segera. Tukik Ronald memerintah. Nafasnya memburu karena kesal dan marah oleh antek-anteknya yang tak ada satupun yang becus. Ponsel Ronald berdering. Rupanya Laluna menelpon ini mengetahui keadaan Naina. Ronald yang sangat mencintai Laluna tentu saja tidak mau memberi jawaban yang pasti akan membuat Laluna kecewa dan marah. Ia pun terpaksa berbohong, sehingga pujian demi pujian ia dapatkan dari mulut Laluna yang membuatnya seakan terbang ke udara bebas. Rasa kesal dan marah yang tadi memecah, kini menguap entah kemana. Karena tak mau ada kesalahan lagi, ia pun turut mengejar pelarian Naina. Berbeda dengan kedua bawahannya yang mengambil jalan setapak, ia memutar kendaraannya menyusuri jalan yang langsung menuju jalan raya. Naina terus berlari. Cahaya dari rembulan membuatnya dapat melihat jalan besar di ujung jalan meski samar-samar. Ia pun mengikis jarak, berlari menuju jalan besar itu. Belum juga ia tiba di tujuannya, Naina terlihat oleh kedua orang suruhan Ronald. "Berhenti!" teriak orang-orang yang mengejar Naina. Naina menoleh. Ia melihat dua orang yang sempat ia lumpuhkan mengejarnya dan akan segera mendekat. "Berhenti kamu!" Teriakan mereka semakin membuat Naina ketakutan. "Teruslah berlari, Naina. Sebentar lagi kamu sampai di jalan raya." Naina menyemangati dirinya, berharap setiba di jalan raya akan ada pengendara yang bersedia menolongnya. Karena fokus dengan dua orang yang mengejarnya tadi, ia tidak memperhatikan mobil yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Alhasil, kendaraan Ronald yang melintas di hadapannya membentur tubuhnya, sehingga Naina terpental sejauh beberapa meter akibat tabrakan yang dialaminya. Ronald keluar dari mobilnya. Bersamaan dengan itu, kedua orang bawahannya juga tiba di lokasi. "Bagaimana ini, bos?" tanya salah satu bawahan Ronald yang juga menyaksikan tabrakan itu. Ronald yang tidak sengaja menabrak Naina hanya memandangi tubuh lemah Naina yang tergeletak di tengah jalan itu tanpa tahu harus berkata apa. "Bos," panggil bawahan Ronald tadi. "Ini semua gara-gara kalian. Coba kalian menjaganya baik-baik. Ini tidak akan terjadi." Frustrasi Ronald yang mengusap kasar wajahnya. Karena tidak mau ketahuan yang berujung penjara, Ronald dan kedua bawahannya itu bergegas meninggalkan tempat kejadian
menyisakan Naina yang terkulai lemah dengan bersimbah darah. Dari arah luar kota, seorang pengendara hendak melintasi lokasi Naina kecelakaan. Dahinya mengerut tatkala lampu depan mobilnya menyorot seseorang yang tertidur di tengah jalan. Ia memelankan laju kendaraannya, kemudian berhenti. Ia ragu untuk keluar dari mobilnya. Ia khawatir jika itu hanyalah tipuan yang sering dilakukan oleh orang-orang jahat yang ingin merampok calon korbannya. 1 menit, 2 menit, hingga 5 menit ia berada di sana, tak ada reaksi apapun yang tampak mencurigakan. Ia lalu memberanikan diri untuk keluar dari kendaraannya. Perlahan namun pasti, ia semakin dekat dengan seseorang yang dilihatnya itu. Begitu berada tepat di samping Naina, ia kembali melayangkan tatapannya. Ia masih khawatir kalau ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang-orang yang ada di pikirannya. Namun, tetap nihil, tak ada pergerakan sama sekali. Dengan penuh hati-hati, ia mengulurkan tangannya hendak membalikkan tubuh Naina. Dan alangkah terkejutnya ia mengetahui jika orang yang tergeletak itu adalah seorang gadis yang merupakan korban tabrak lari. Segera ia memeriksa denyut nadi Naina, dan tanpa menunggu lama, ia mengangkat tubuh Naina menuju mobilnya. Kasihan sekali gadis ini, hampir saja aku melewatkannya. Lirihnya. Ia pun menambah laju kendaraannya agar lebih cepat tiba di rumah sakit. Dan kebetulan sekali, rumah sakit yang ia tuju adalah Rumah Sakit Kartika. Setiba di rumah sakit, pria itu mengangkat tubuh Naina dan membaringkannya di atas berangkar yang didorong oleh 2 orang perawat. "Bukankah ini Nona Naina?" tanya salah satu perawat itu kaget. "Kalian mengenalnya?" tanya pria itu. "Iya, Tuan." "Siapa gadis ini?" tanya pria itu membantu mendorong berangkar menuju IGD. Belum sempat perawat itu menjawab, Dokter Kartika yang hendak ke lobi terkejut menyaksikan Naina berada di atas berangkar dengan berlumuran darah. "Naina?" Syok, Dokter Kartika berlari menghampiri berangkar Naina. "Naina sayang, apa yang terjadi?" Sambil mendorong berangkar, Dokter Kartika memeriksa denyut nadi Naina. Begitu tiba di depan ruang IGD, Dokter Kartika berhenti mengikuti Naina bersama dengan pria tersebut. Dokter Kartika tampak gelisah dan bingung. Ia berusaha untuk tenang. Ia lalu meraih ponselnya dan menghubungi Sio. Sio yang masih sibuk dengan pencariannya seketika menepikan kendaraannya begitu mendengar deringan ponselnya. "Halo, Mah. Kamu di mana, Sio?" Sio mendengar suara mamahnya yang bergetar dan terdengar panik. Apa Mama sudah tahu kalau Naina diculik? "Sio, Naina, Sio." Sio ingin menyampaikan jika Naina memang tengah diculik ke mamahnya, namun ia urungkan sebab Dokter Kartika mendahulunya. "Naina kecelakaan, Sio. Sekarang ada di IGD." "Apa, Mah? Naina kecelakaan?" "Iya, segeralah ke rumah sakit." Setelah sambungan teleponnya terputus, Sio segera menghubungi Adit dan memberitahukan jika saat ini Naina berada di rumah sakit karena kecelakaan. Buru-buru Sio memutar kendaraannya menuju rumah sakit mamahnya. Sepanjang perjalanan, ia merutuki kebodohannya yang tidak menjaga Naina dengan baik. Ia juga menyesal karena lebih mementingkan urusannya dibanding Naina. Sekitar 40 menit kemudian, Sio tiba di rumah sakit. Ia berlari cepat ke arah IGD. Ketika hampir tiba di sana, Dokter Gibran dan seorang perawat yang menangani Naina menyambut dari balik pintu dengan raut muka yang sulit diartikan. "Ada apa, dokter?" tanya Dokter Kartika panik. "Begini, Nyonya. Pasien banyak kehilangan darah. Untuk itu kami membutuhkan stok darah yang cukup." Sio yang mendengar pernyataan Dokter Gibran lemas seolah tak bertulang. "Bukan itu saja,
Kami butuh dokter bedah syaraf karena Nona Naina harus segera dioperasi. Meski hanya merupakan dokter umum, Dr. Gibran cukup berpengalaman dalam menangani pasien korban kecelakaan. Apa golongan darah Naina? Tanya Dr. Kartika. Dr. Gibran mengambil lembar hasil uji lab dari tangan perawat yang bersamanya, kemudian membukanya. Pasien bergolongan darah O negatif. Dr. Kartika mengerutkan keningnya, bukan tanpa sebab. Selain karena golongan darah O resus negatif adalah golongan darah langka, Sio pun bergolongan darah yang sama dengan Naina. Ia melirik Sio yang kini berdiri di sampingnya. Golongan darahku sama dengan Naina, ambil darahku saja. Kenapa bisa kebetulan begini? Dokter Kartika masih tidak habis pikir. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.